Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuningsi, calon guru penggerak angkatan 7, guru SD Negeri Restitusi 01. Izinkan saya untuk memaparkan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif.
Besi 01, pada yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN Raja Besi 01. Terima kasih atas waktunya untuk bisa menghadiri pemaparan saya tentang budaya positif. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita dapat bertemu di ruangan yang lumayan gerah ini ya Bu. Tapi mudah-mudahan kita bisa sampai selesai dalam pembahasan materi ini. Salam serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk hari ini izinkanlah saya untuk memaparkan modul 1.4 tentang budaya positif. Saya tidak menggurui, tetapi saya hanya sharing ya ibu-ibu ya. Sharing dan oleh-oleh ilmu yang telah saya dapatkan dari pendidikan calon guru penggerak. Ya, diawali dari modul 1. Modul 1 itu ada beberapa item. Saya dan guru anak kebetulan kita satu sekolahan, dan di dalamnya ada modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, terus modul 1.2 yaitu tentang nilai-nilai dan peran guru penggerak, yang ketiga visi dan misi guru penggerak, dan yang terakhir adalah di modul 1 itu modul 1.4 yaitu budaya positif. Nah, di sini saya menjelaskan dan memaparkan karena ditugaskan untuk memaparkan tentang budaya positif kepada rekan guru. Ya, di sini kita mulai dari apa sih budaya positif itu? Budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolahan. Maksudnya apa? Nilai-nilai atau keyakinan berarti bentuk dari kedisiplinan kita. Dan di sini nanti saya akan memaparkan tentang budaya positif, yaitu meliputi 6 hal. Yang pertama adalah perubahan paradigma stimulus respon. Yang di dalamnya yaitu sekolah perlu menyediakan lingkungan yang nyaman, aman, dan murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Maksud dari nomor 1 itu berarti kita menciptakan sekolah yang aman gitu Ibu. Maksudnya aman bagaimana Bu? Aman itu maksudnya yaitu aman dari gangguan dari lingkungan sekolah. Seperti misalnya anak itu merasa aman dari, kayak kita kan sekolahannya di pinggir jalan nih. Kita harus mewujudkan tentang keamanan, yaitu kita harus tegas dalam menuntun anak itu jangan sampai keluar dari jalan raya. Jadi kita aman. Lalu nyamannya dari mana? Nyaman yaitu dalam bentuk kegiatan belajar mengajarnya. Kita bagaimana cara menghadapi anaknya, ibu-ibu nggih. Terus yang selanjutnya yaitu konsep disiplin positif, nanti akan saya terangkan. Terus yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Yang kelima 5 positif kontrol, dan yang keenam segitiga restitusi. Sebelum pembahasan yang selanjutnya, ada pertanyaan pemantik di sini. Coba di antara 3 pertanyaan ini, Bapak dan Ibu setuju atau tidak setuju? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak Bu? Pak? Setuju? Pak Nek setuju atau tidak Pak? Setuju? Bu Nana? Setuju gitu. Setuju, berarti rata-rata setuju gitu. Terus yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Setuju. Setuju gitu. Terus yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju?
Nah, setuju. Ya kebanyakan setuju, tapi nanti akan saya jelaskan betul atau tidak sih hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Betul atau tidak sih pemberian hukuman itu dengan hal positif seperti membaca dan selanjutnya. Ya di sini sebelum kita mau masuk ke itu kan di sini kita pernah belajar nih. Mungkin Bapak dan Ibu guru juga sudah paham karena sudah pernah yang namanya di PMM itu platform Merdeka Belajar. Yaitu di sini kita mengikuti dari filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ya sebelum kita mempelajari kurikulum merdeka atau filosofi dari Ki Hajar Dewantara, biasanya zamannya kita sekolah, kita biasanya oleh Pak Guru-guru kan masih memegang yang namanya sistem kolonial, gitu. Bapak Ibu, sistem kolonial itu apa sih? Hukuman, gitu. Kalau dulu kan kita kalau misalnya nggak mengerjakan ya kita pakai tangan, ya ditempelin atau bagaimana terus sapu dilempar kena kepala. Tapi kalau sekarang ya melalui filosofi Ki Hajar Dewantara itu tidak dipakai lagi. Karena apa? Anak itu harus kita harus menggambar kepada murid. Ya terserah anak itu kita beri kebebasan, tetapi kebebasannya yaitu ya kita harus bagaimana Bu? Kita harus apa ya? Diberi kebebasan, tetapi kita masih harus mengontrol apa yang dilakukan oleh murid-murid kita. Dari filosofi ini tercetuslah disiplin positif. Nah, di dalam disiplin positif itu ada yang namanya teori kontrol atau teori pilihan. Itu Dr. William Glasser itu menerangkan ada 4 poin. Yang pertama adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, di sini ada contohnya. Coba Bu, Bapak Ibu, misalnya memegang suatu keyakinan. Bapak dan Ibu guru ini memegang suatu keyakinan. Coba tangan Bapak Ibu guru mengepal tangan. Nah, di dalam kepalan tersebut, Bapak dan Ibu itu memiliki keyakinan. Ya, di kepala itu ada keyakinan. Apakah Bapak Ibu kalau dirayu atau melalui iming-iming keyakinan Bapak dan Ibu bisa dibuka? Misalnya dirayu, coba dong saya mau lihat keyakinan Ibu itu apa. Kalau menurut Bu Dewi, kalau dirayu atau diiming-imingi uang atau apa keyakinan Bu Dewi dikasih tahu atau tidak? Tidak. Nih, berarti teguh ya, teguh melalui keyakinan. Kalau Pak Heridin bagaimana Pak Heridin? Kalau misalnya ada yang mengiming-iming atau merayu, ya keyakinan, misalnya saya yakin dengan ini, digoda. Pak Heridin mudah tergoda atau tidak? Tidak ya, tidak. Apalagi kalau yang goda, sama cewek. Si goda cewek cantik bagaimana Pak Heridin? Tergoda tidak ya Pak? Tergoda tidak Pak? Tidak ya? Kenapa Bu? Itu balik lagi ke keyakinan diri sendiri Bu. Kalau gimana Bu? Kalau ada yang merayu keyakinan, bisa nggak terbuka kepala tangan semua? Tidak. Kenapa? Kenapa? Yakin ya? Nah, itu adalah bentuk keyakinan. Contohnya seperti ini. Kenapa? Kenapa saya buat seperti ini? Karena misalnya antara hukuman, motivasi, dan di sini saya membahas yang lain adalah restitusi. Yang pertama yaitu makna disiplin. Di dalam ini makna disiplin itu belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nah, di dalam itu semua perilaku itu memiliki tujuan. Ya, yang pertama kita menggunakan tentang teori motivasi. Di dalam teori motivasi itu ada 3 poin Bapak Ibu. Yang
bangunnya lebih pagi. Itu didasari atas karena adanya kedisiplinan dari sekolah. Ya, terutama takut oleh gurunya. Jadi anaknya itu bangunnya pagi-pagi. Ya, terus contoh yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan. Itu juga termasuk motivasi ekstrinsik. Ya, itu berarti misalnya anak itu mendapatkan nilai yang bagus, ada ulangan ya, ada ulangan mendapatkan 100. Lah anak itu di dalam hatinya supaya mendapatkan pujian dari bapak ibu. Ternyata dalam teori filosofi Ki Hajar Dewantara itu tidak boleh dipakai lagi. Kenapa? Itu hanya sifatnya sementara. Sifat sementara maksudnya apa? Berarti hanya dengan adanya tekanan dari sekolahan atau dari guru, anak itu menjadi rajin. Tetapi kalau tidak ada tekanan dari guru, anak itu nyantai. Nilainya segini nggak dapat berteman, ya Bu. Misalnya ditekankan nanti minimal nilainya 70. Jadi anak itu berusaha untuk mendapatkan nilai 70 karena ada tekanan dari Pak Guru atau Bu Guru. Tetapi kalau misalnya nggak ada nilainya, berarti takutnya terkena hukuman. Nah, itu berarti tidak timbul dari diri sendiri. Nah, yang terakhir itu yang ketiga, maaf ya Bapak Guru, mati-mati terus karena operatornya sendiri, nggak ada yang jadi operator. Terus yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Nah, itu yang paling utama, Bu. Kenapa bisa? Karena kalau misalnya anak ya, apalagi misalnya Bapak Ibu sekarang lagi musimnya sakit nih, banyak anak-anak yang tidak masuk sekolah karena sakit. Nah, itu anak-anak tidak makan, biasanya kan kebanyakan tipes nih, alasannya tipes, demam berdarah. Nah, itu diawali dari apa? Dari telatnya makan. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu mau menjelaskan kepada anak-anak, tolong kalau pagi-pagi sebelum berangkat sekolah harus sarapan. Nah, itu kan dari ekstrinsiknya. Tetapi kalau dia sadar bahwa dia itu makan pagi karena demi tubuhnya supaya sehat, ya, supaya tidak terkena sakit atau penyakit, kan itu datang dari diri sendiri, tidak dari orang lain. Seperti contohnya lagi, Bapak Ibu kalau keluar pergi naik motor, memakai helm atau tidak, Bapak Ibu? Memakai helm. Apa ada yang nggak pakai helm karena sumur? Pakai ya. Nah, itu diawali dari apa? Kenapa memakai helm? Dipaksa. Karena dipaksa. Terus karena apa lagi coba? Hah? Karena ada tilangan ya. Ya. Karena ada aturan kena tilang. Berarti kalau tidak ada tilangan tidak memakai helm, Bu? Tidak. Nah, nah itu dari berarti kan dari motivasi ekstrinsik. Sebenarnya kan kalau misalnya kita menelaah lebih dalam, apa sih manfaat dari helm tersebut? Nah, banyak kecelakaan di laka lantas, dia jatuh dari motor karena tidak memakainya helm. Akhirnya apa Bapak Ibu? Keluar caos ya kepalanya. Kenapa? Karena tidak ada pelindungnya. Nah, tapi kalau misalnya kita sadar dari diri sendiri, saya kalau pergi naik motor pakai helm, ya, itu kesadaran dari diri sendiri karena supaya kita selamat, kita terhindar dari ya amit-amit ya. Kalau kita kan pergi ya pengennya pergi selamat, pulang selamat. Nah, itu sebagai pelindungnya ya dari helm tersebut, tidak karena dari adanya tilangan terpaksa padahal masuk umum ya Pak Ibu. Nah, itu. Terus selanjutnya dari teori motivasi itu timbullah nilai-nilai kebajikan universal, yaitu keyakinan kelas. Sebelum ke keyakinan kelas, manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar. Yang pertama adalah bertahan hidup. Terus yang kedua adalah penguasaan, dan yang ketiga kasih sayang dan rasa diterima. Terus yang keempat adalah kesenangan, dan kelima adalah kebebasan. Nah, di dalam hal itu tadi
Berarti kan bertahan hidup ya, sama nih kalau pakai itu nih. Kalau sarapan maksudnya kayak kebutuhan dasar apa? Bertahan hidup juga, sama nih bertahan hidup. Kalau misalnya anak ada yang di kelas, misalnya ada anak yang menjahili temannya sampai menangis. Nah, anak tersebut masuknya ke kebutuhan apa, Bu? Apa? Yang kurang jelas ya? Kurang jelas. Pakai kacamata di sini. Cerita ya. Nah, bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, rasa diterima, kesenangan, kebebasan. Berarti apa? Masuknya. Yang anak itu menjahili anaknya sampai menangis. Nah, anak yang jahili itu masuknya ke kebutuhan apa? Kesenangan ya. Kesenangan diri sendiri. Nah, iya berarti kan masuk ke penguasaan nggak, Bu? Penguasaan. Minta dihargai. Bisa gitu. Nah itu kan salah satu kebutuhan anak. Nah dari 5 kebutuhan dasar itu kita sebagai tenaga pendidik, Bismillah, ayo kita membuat anak-anak itu menjadi generasi yang lebih baik lagi. Nah dari 5 kebutuhan tersebut muncullah yang namanya 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol itu apa sih? Yang ini ya, Bu? Kelihatan nggak, Bu? Tapi biar nah 5 posisi kontrol yang ini, Bu. Di sini ada 5 posisi kontrol yang paling rendah. Yang paling rendah itunya yaitu penghukum. Yang pertama, nah penghukum seperti apa ya? Seperti contohnya kalau tidak mengerjakan soal, ya itu bagaimana gurunya? Penghukum. Nah di sini ada soal, Bu. Coba Bapak Ibu. Nah di sini ada yang namanya hukuman atau konsekuensi. Coba yang pertama, menurut Bapak Ibu guru, yang pertama itu mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman, iya. Pak Edwin itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Kalau konsekuensi kan berarti perjanjian antara guru dan siswa nih. Berarti termasuk apa? Hukuman. Iya. Terus coba diingat-ingat jawaban Bapak Ibu itu apa? Nanti kita koreksi betul atau tidak. Terus yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Ampun tadi ya. Itu maksudnya kalau hukuman itu pengertiannya apa dulu? Hukuman itu apa? Konsekuensinya apa? Konsekuensi juga artinya apa? Biar tahu gitu loh. Hukuman dalam maksudnya hukuman biasanya lebih fokusnya ke fisik seperti itu. Iya. Kalau konsekuensi kan berarti tidak ada pengertian lain dari hukuman dan konsekuensi. Biar tahu jawabannya. Oke, bagus sekali ya, masukannya. Ya, yang namanya hukuman itu berarti yang menimbulkan rasa sakit fisik, ya ke fisiknya. Berarti bukannya perjanjian atau apa? Misalnya kayak membuat anak itu lelah atau sakit, terus merasa terancam, merasa maksudnya ke fisik. Tetapi kalau konsekuensi itu berarti adanya perjanjian antara guru dan si murid tersebut. Paham Bu? Berarti intinya ke fisik kalau hukum kalau hukuman berarti kalau yang di sini berarti lanjut lagi. Berarti lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Terus menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Konsekuensi
Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi. Terus lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Oke, sekarang kita coba cek dan dicek jawabannya betul atau tidak. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Oh, ini tadi perbedaan yang hukuman konsekuensi gitu. Tadi nggak saya jelaskan dulu. Nah ini, jadi kan maksudnya ke fisik ya, sesuatu yang harus terjadi, sesuatu. Nah ini tadi yang ditanyakan oleh Bu Dewi, ya ini antara hukuman dan konsekuensi itu seperti itu, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, membuat anak sakit, anak membenci disiplin, paksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, marah, rasa bersalah, dipermalukan. Berarti kita itu misalnya salah langsung dihadapkan ke anak-anak tidak dibilangin secara individu. Jadi kan anak merasa malu, merasa disalahkan dan tidak dihargai. Tetapi kalau konsekuensi itu sesuatu yang memang harus terjadi karena adanya perjanjian, terus membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Maksudnya jangka waktu pendek, sebenarnya hukuman dan konsekuensi itu masih di bawahnya restitusi. Nanti ke atasnya kita ke restitusi. Terus anak menghargai disiplin, stimulus tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, dan seterusnya gitu. Berarti tadi setelah Bapak Ibu menjawab ini, coba kita cek jawabannya betul atau tidak. Nah di sini itu jawabannya ini. Mencatat 100 kali berarti masuknya ke hukuman. Betul ya? Hukuman ini berarti tadi jawabannya Bu Dewi betul semua ya? Betul semua ya? Berarti sudah paham semua nih Bu Dewi, Pak Nirsa, Bu Una. Nah semuanya ya, berarti kalau misalnya konsekuensi ya tadi ya mengganti kertas berarti suatu apa sih namanya Bu, perjanjian nih, perjanjian yang harus Berarti anak tidak rasa malu kalau konsekuensi. iya. Dia sudah bersalah berarti konsekuensinya seperti itu. Iya, harus ada tanggung jawab Ibu. Iya, adanya rasa tanggung jawab. Nah di sini setelah adanya kita sudah belajar tentang teori motivasi 5 posisi kontrol. Terus yang kedua tadi penghukum nih. Terus yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Nah ini biasanya sebelum saya belajar yang namanya disiplin positif, itu biasanya saya membuat anak itu merasa bersalah. Misalnya disuruh mengerjakan PR. Ternyata setelah paginya saya tanya, PR-nya sudah dikerjakan belum? Belum Bu Guru. Nah itu saya memarahi si anak tersebut. Kenapa tidak dikerjakan? Sudah dikasih waktu 1 harian, kenapa tidak dikerjakan? Seharusnya sebenarnya kita tidak boleh seperti itu, tidak boleh seperti itu harusnya. Nah yang ketiga yaitu apa itu? Teman. Nah teman kita kalau bisa sebagai guru itu tidak hanya mengontrol anak secara pusat, lebih pusat, tapi kita harus lebih menjadi teman. Kita merangkul anak tersebut supaya bisa mau berbicara apa sih permasalahannya. Biasanya kan di kelas itu ada anak yang tipenya beda-beda nih. Ada yang ceria, ada yang pendiam, ada yang nakal, terus ada yang apa lagi Bu? Rewel. Nah itu kalau misalnya ada anak yang memiliki permasalahan, apalagi menghadapi anak yang pendiam, itu yang paling susah nih. Kitanya juga diam. Nah kita harus menjadi teman. Caranya bagaimana ya? Kita merangkul apa sih kebutuhan si anak tersebut. Kenapa dia tidak seperti yang lainnya. Kita harus lebih pendekatannya seperti teman. Terus yang keempat, pemantau. Pemantau itu memantau apa kegiatan anak-anak tersebut dari mulai pagi sampai selesainya KBM. Itu
Ya, tetapi bagaimana caranya? Misalnya ada anak yang salah, kita dudukan bersama-sama. Kenapa kamu melakukan ini? Ada pertanyaan seperti itu. Kenapa melakukan ini? Sebabnya apa? Nanti kan anak tersebut akan menjawabnya. Tidak langsung kita menghukum anak tersebut langsung lari. Kalau tidak ada masalah lari lapangan sampai 20 kali. Ya, belum tentu kita juga kuat, Ibu. 2 kali aja sudah ngosang, itu sampai 20 kali. Tetapi yang paling penting itu di 5 posisi kontrol itu kita harus bisa menjadi manajer. Kita dudukan dulu apa sih kesalahannya, lalu kita tanya, lalu apa mau kalian? Bagaimana ke depannya? Bagaimana ke depannya supaya kalian itu tidak melakukannya lagi, melakukan kesalahan. Gitu. Berarti itu 5 posisi kontrol Untuk dulu. Berarti yang pertama kan biasanya penghukum. Kalau penghukum biasanya yang dilakukan waktu dulu zaman dulu Ibu. Masih apa sih, kolonial lah, kolonial, main gepak anak, jewer. Nah, posisi yang paling tepat itu kita sebagai pendidik itu kalau bisa menjadi manajer. Manajer itu berarti mengikuti semuanya. Walaupun kita memberi hukuman, tetapi hukumannya mendidik, tidak melalui kekerasan. Oke? Dari sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bapak Ibu? Biasanya kita sebagai pendidikan harus sebagai manajer, tapi kadang-kadang menemukan anak yang benar, iya. Sehingga apakah benar apabila kita memberi hukuman agar anak itu jerat? Aslinya kan nggak boleh, tapi karena begitu anak itu apa ya? Iya betul ya Bu. Iya, pendidik apakah saat ini boleh menghukum anak tersebut agar mempunyai rasa jerat? Oh iya. Oke, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya, sangat bagus sekali. Saya apresiasikan pertanyaannya. Bu Dewi bertanya, kalau misalnya menghadapi anak yang berbunyi, apakah hukuman tersebut tepat kepada anak tersebut? Kalau melihat dari teori ini, sebenarnya kita bisa menghukum anak, tetapi supaya jelas, tetapi tidak melalui fisik. Yang pertama kan kita mendatangi anaknya, pendekatannya ke anaknya. Kita tanya, kenapa kamu menjadi seperti ini? Ya, mungkin ada anak yang tidak jujur ya, berbut karena saking berbutnya, orang mati, Nah, sepintar-pintarnya kita, hanya kita kan yang menghadapi anak tersebut, Ibu. 1 tahun lah, ibaratnya kita 1 tahun menghadapi anak tersebut, tingkah lakunya, pola pikirnya kan sedikit banyaknya kita tahu. Kita dudukkan dulu, ditanyakan dulu, misalnya kesalahannya apa dulu? Misalnya ada anak yang tidak mau bawa PR, Itu sudah maksudnya sudah berulang kali lah, sudah diberi arahan juga, ibaratnya seperti itu. Ibarat di orang tuanya dipagi pun sudah, tapi anak itu nggak jelas, setiap hari tidak mengerjakan PR terus, sehingga kadang-kadang karena guru hanya manusia, sama lah sebagai manusia kan ada punya rasa marah. Apakah kita boleh memberi hukuman biar anak itu jelas? Soalnya udah diberi arahan sudah, orang tua dipanggil sudah, tapi tetap aja seperti itu. Ini berarti balik ke anak nih, Bu. Kita memang manusia biasa nih. Berarti kan itu Bu Dewi sudah ada kolaborasi antara wali murid nih, sudah menghubungi orang tuanya, anaknya masih betul nih. Padahal sudah dikasih tahu. Lah itu berarti hukumannya ya kalau bisa jangan fisik tuh. Mungkin hukumannya dengan cara mengerjakan ulang soal tersebut di dalam kelas, tetapi tersendiri. Jangan di depan anak-anak karena nanti anak tersebut psikis
bisa ya ditutup. Ini kan bisa dicatat nanti. Tangannya ke depan, ke atas, sebelah, terus ke samping. Itu nanti 2 kali. Ya, coba ulangi 1, 2, 3, 4. Itu gerakan yang pertama. Gerakan yang kedua, tangannya diputar ke kanan dulu 2 kali. 1, 2, terus seperti ini. Nah, 1 kanan dulu, 2 kanan dulu, prok prok. Nah, kanan dulu ya. Iya, prok prok. 1, 2, prok prok. Nah, ulangi lagi. Kanan dulu. 1, 2, 3, 4. Gimana? Itu gerakan yang ketiga. Terus yang selanjutnya gerakan yang ketiga. Nah, seperti ini dari bawah ke atas. Terus 1, 2. Kirinya dari bawah 1, 2, 3, 4. Lepas dari TikTok kan? Sudah ya Bu? Siap? Nah, yuk kita musik sambil musik. Coba pertama ya Bu? Ya, coba pertama. Bentar. Sabar ya Bu, sabar. Oke ya. Semangat ya Bapak Ibu. Ya tadi habis saya sprinting keluar keringat, walaupun keluar keringat jadinya melek semuanya. Tepuk tangan dulu dong untuk kita semua. Buru-buru amat kalau tepuk tangannya dong. Konsentrasi ya. Oke, kita lanjut ya. Tadi setelah kita membahas tentang hukum terus konsekuensinya, ini adalah lakonnya Bapak Ibu guru. Lakonnya yaitu pembahasan tentang restitusi. Ya mungkin saya juga sebelum belajar di guru penggerak itu saya juga belum tahu yang namanya restitusi itu apa sih. Kan
tahapan restitusi itu untuk zaman sekarang. Nah, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Selanjutnya, nah di sini ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah biasanya kita sebagai pendidik ya, biasanya kalau anak melakukan kesalahan langsung dihukum, langsung menulis saya tidak akan melakukannya lagi sampai 100 kali. Itu juga pengalaman saya sendiri karena saya juga memerintahkan anak seperti itu. Tapi sebelum saya mengenal yang namanya restitusi. Terus yang kedua, memperbaiki hubungan. Hubungan siapa? Hubungan antara murid dan gurunya. Biasanya kalau murid pada gurunya itu hubungannya takut, takut kalau ada kesalahan, takut dihukum, takut gurunya marah-marah. Tapi kalau dengan restitusi itu tidak. Terus yang ketiga adalah tawaran bukan paksaan. Nah kalau di dalam restitusi itu kita itu memberi tawaran kalau ada anak yang sedang melakukan kesalahan. Seperti kita bertanya, kamu maunya seperti apa kalau kamu melakukan kesalahan? Misalnya anak terlambat sekolah, kita dekati dengan pelan-pelan, jangan langsung suruh mutar lapangan, tetapi didekati kenapa? Kenapa kamu terlambat sekolah tadi? Kita tanyakan lebih jauh lagi dan lebih mendekatkan lagi kepada anaknya tersebut. Terus yang keempat adalah restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Nah itu berarti introspeksi diri kepada si pendidiknya sama si muridnya tersebut. Terus yang mana? Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Ya, kalau selama saya mengikuti pendidikan guru penggerak ya memang restitusi itu cara yang paling baik. Mudah-mudahan nanti kita semua di SDN Restitusi 01 bisa menerapkannya gitu, Bapak Ibu gitu. Terus yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Nah itu seperti yang tadi saya sampaikan di awal, itu kita itu sebenarnya sebagai tenaga pendidik itu membentuk karakter anak supaya menjadi lebih baik. Jangan lagi tindakan, karena kalau tindakan misalnya anak disuruh push up 5 kali 10 kali ya sudah. Pikirannya anak itu kalau sudah dihukum ya udah. Besok mereka melakukan kesalahan kembali, tidak dari hatinya si anak tersebut. Terus selanjutnya yaitu restitusi fokus pada solusi. Seperti tadi yang saya sampaikan lagi, kita tanyakan apa sih apa yang menjadi permasalahan anak tersebut melakukan kesalahan. Misalnya dia tidak mengerjakan soal, lupa mengerjakan PR, apa masalahnya? Bu guru, saya lupa. Nah, bu guru, saya nggak bisa melakukannya, tidak bisa mengerjakannya. Bu guru, saya kesiangan. Ya bu guru, saya sedang diajak undangan sama orang tuanya, seperti itu ya. Jadi nggak mengerjakan tugasnya yang telah diberikan oleh gurunya. Terus selanjutnya yang terakhir nomor 9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah ini yang penting. Ini nomor 9 biasanya kalau zaman dulu ya, atau mungkin sebelum kita mempelajari filosofi Ki Hajar Dewantara itu anak-anak itu biasanya dibilangin di depan kelas dan di hadapan teman-temannya, yaitu yang membuat anak tersebut minder atau kurangnya percaya diri. Nah itu kita kalau bisa menghindari seperti itu, apa masih ada yang seperti itu Bapak Ibu? Melakukan hukuman seperti itu. Nah di sini ada yang namanya identitas gagal dan identitas sukses. Nah kalau misalnya kita masih menerapkan hukuman, nah itu namanya kita masih gagal dalam menuntun anak. Karena apa? Di dalam hukuman itu sesuatu yang menyakitkan itu harus terjadi. Seperti tadi keliling lapangan, push up, itu
itu kan berarti menyakitkan ya. Terus kalau konsekuensi itu kan janji antara si siswa dan dan pendidik itu sesuatu juga harus terjadi. Tapi kalau restitusi, menunjukkan restitusi itu merupakan pilihan. Berarti misalnya adanya konsekuensi itu kan kayak keyakinan kelas ya. Kalau konsekuensi itu sudah ada perjanjiannya. Tapi kalau restitusi itu kita menawarkan kepada si anak tersebut. Kalau misalnya anak tersebut melakukan kesalahan, kita bertanya, kamu maunya seperti apa supaya kamu tidak melakukan hal itu lagi, melakukan kesalahan lagi. Nanti kita berarti kepada anak itu pendekatan secara individu gitu, secara individu. Kalau misalnya yang melakukan kesalahan banyak bagaimana? Ya tetap kita secara individu dulu. Nanti setelah itu baru sekelompok itu yang melakukan kesalahannya. Terus sama semuanya ya, tidak nyaman kalau dalam hukuman, tidak nyaman untuk murid pada jangka waktu panjang, sedangkan kalau konsekuensi pada jangka waktu pendek. Nah di dalam restitusi itu hanya menguatkan untuk murid atau anak, tapi dalam jangka waktu panjang. Nah itu menguatkannya berarti sudah tertanam di dalam hati si murid tersebut bahwa kesalahan itu tidak akan dilakukan lagi karena pasti merugikan diri sendiri. Nah itu, dan di dalam penjelasan tersebut berarti hasilnya adalah negatif kalau kita menjalankan hukuman. Nah kalau konsekuensi itu netral, ada hukumannya tapi hukumannya melalui perjanjian. Tapi kalau misalnya tidak ada hukumannya berarti ya itu berarti kita harus pendekatan melalui individu. Sedangkan kalau restitusi itu hasilnya pasti positif. Lanjut Bu. Nah, di sini kita mengadakan adanya restitusi, kita mengadakan keyakinan kelas. Mudah-mudahan nanti setelah saya menyampaikan ini, nanti kita bersama-sama melakukan yang namanya keyakinan kelas. Kita berdiskusi kepada peserta didik untuk bagaimana caranya kedisiplinan kelas itu kita jalankan. Berarti nanti perjanjiannya itu seperti ini Bu. Kamu mau apa di dalam kelas ini supaya kelihatan tertib itu anak-anak disuruh menulis saja dalam kertas. Nanti anak-anak menulis kamu maunya apa di dalam kelas. Misalnya mengerjakan PR tepat waktu atau misalnya hadir tepat waktu. Nanti ditulis, ditempel, kita diskusikan. Lalu kita membuat keyakinan kelas. Lalu setelah perjanjian itu kita adakan konsekuensinya. Kalau misalnya kita tidak menjalankan itu, bagaimana konsekuensinya? Ya konsekuensinya atau menyanyi di hadapan teman-teman atau melakukan apa, tetapi dalam bentuk positif. Sudah restitusi. Nah di sini ada gambar terciptanya budaya positif itu diawali dari peraturan kelas. Ya, kita sebagai tenaga pendidik itu membuat peraturan, tetapi dengan cara diskusi dengan peserta didik kita. Setelah peraturan kelas, kita membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas kita itu supaya anak-anak itu tidak melakukan kesalahan kembali. Yaitu seperti yang tadi saya sampaikan ya, kalau anak tidak mau mengerjakan PR supaya bisa, ya keyakinan kelasnya bagaimana? Terus selanjutnya, dengan adanya keyakinan kelas, insya Allah kita akan terjadinya lingkungan yang positif. Lingkungan positif yaitu kita menjadi sekolahan yang lebih disiplin dalam hal pelatihan, dalam hal tugas, dalam hal apa saja yang melingkupi tentang kegiatan sekolahan. Lanjut Bu. Nah di sini salah satu contoh penerapan tentang keyakinan kelas, yaitu kesepakatan kelas. Contohnya di sini, kesepakatan kelas itu tidak hanya tertuju kepada murid saja. Guru pun kalau bisa melakukan kesepakatan kepada muridnya. Misalnya yang pertama, kesepakatan datang tepat waktu. Nah kesepakatannya untuk siapa? Kalau misalnya untuk murid saja, berarti kan kita timpang ya. Kalau bisa ya dua-duanya, antara murid dan gurunya. Jadi kalau
Coba bantu literasi. Nah itu langsung aja ya sini ya. Nah itu keyakinan terakhirnya itu adalah tanggung jawab. Berarti anak-anak itu diajarkan supaya ada rasa tanggung jawab. Terus dilarang mengganggu orang lain. Berarti itu termasuk menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu menghormati orang lain. Ya kalau misalnya anak sudah perjanjiannya datang 15 menit sebelumnya, ada yang telat, berarti kan tidak menghormati anak-anak yang sudah hadir tepat waktu. Nah itu di situ adanya komitmen dan seterusnya. Lanjut lagi. Nah yang tadi saya sampaikan ya sudah ya, berarti dilewatin aja Bu, kebutuhan dasar 5 posisi kontrol juga sudah. Lanjut sudah ya. Lanjut segitiga restitusi. Nah lanjut ke segitiga restitusi. Lanjut Bu. Nah di sini, nah ini restitusi ini yang paling apa namanya intinya ya untuk kita sebagai tenaga pendidik. Kalau ada suatu kasus yang kita hadapi, misalnya siswa ada yang berantem, siswa kelas 1 berantem sama kelas 5. Nah di situ ya kita harus menstabilkan identitasnya dulu. Kenapa anak kelas 1 dan kelas 5 itu berantem? Harus kita mencari akar permasalahannya dulu. Lalu kita validasi kebutuhannya. Apakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kita tanyakan dulu, kenapa kamu berantem? Ya kenapa ada perselisihan antara kelas 1 dan kelas 5? Kita pendekatan dulu, ditanyakan dulu. Nah yang terakhir itu menanyakan keyakinannya. Kalau misalnya kamu berantem, apa sih manfaatnya? Kita kembalikan lagi kepada anaknya. Kalau misalnya kamu berantem, itu dampaknya apa? Pasti ada yang menjawab dampaknya permusuhan, tidak adanya pertemanan. Nah itu kan tidak baik. Nah itu kita harus menanyakannya. Berarti intinya kalau kita sudah menanamkan restitusi, insya Allah kita pendekatan kepada anaknya lebih tidak menakutkan. Biasanya kan anak-anak itu takut kepada kita kalau sedang melakukan kesalahan nanti itu bertemu sama Pak Rudi misalnya, pas anaknya takut, wah aku dijewer, aku pengen tapi kan enggak. Itu sama bertemu sama Bu Dewi, wah nanti diomongin apa ini anaknya, ada rasa takut. Tetapi kalau kita menjalankan segitiga restitusi itu melalui pendekatan, ditanyakan permasalahannya apa dulu, apa sih yang menyebabkan kamu seperti ini, ya aku dengan usahakan atau apa pendekatan lah. Yang penting intinya kita kalau bisa jangan melakukan hukuman. Lanjut. Nah di sini menstabilkan identitas secara spesifik ya. Di situ guru berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi. Ya walaupun anak itu salah, kita jangan langsung serta-merta menyalahkan. Ya guru tahu kamu melakukan kesalahan, tetapi ya memang itu sudah kamu lakukan. Tetapi ayo kita selesaikan permasalahannya. Apa sih yang mendasari permasalahan itu terjadi? Lanjut. Nah tadi validasi kebutuhan. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Misalnya berantem, paling anak-anak SD kan paling hanya perkataan gitu, perkataan mengejek, paling banternya ya jiwit. Nah kalau misalnya anak SD nggak sampai tahunan, itu nggak yang lebih menakutkan. Kalau misalnya itu ya kita harus lebih waspada lagi. Terus lanjut Bu. Nah setelah kita melalui 2 hal itu ya kita harus menanyakan keyakinannya. Ya apa nilai yang kita percaya di sekolahan? Ya terus apa yang kita dapatkan apabila kita melakukan kesalahan itu? Pasti tidak ada manfaatnya. Itu kita melalui pendekatannya. Nah itu. Terima kasih. Nah demikian pemaparan dari kami. Apabila ada yang namanya pendapat atau bagaimana, saya persilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya hanya bisa memberi pendapat apa yang disampaikan oleh Anda, Ibu
apabila dibuat peraturan sekolah dulu. Peraturan sekolah itu dibuat, dimusyawarahkan antara guru dengan siswa, kalau bisa dengan orang tua, aturan apa yang ada di sekolah. Setelah aturan itu dibuat, kita setiap kelas mempunyai keyakinan, membuat keyakinan dulu. Setelah aturan apa yang dibuat, aturan apa saja yang dibuat yang disepakati bersama, setelah aturan itu dibuat, kita membuat keyakinan kalau bisa semua keyakinan sama antara 1, 2, 3, 4, 5, 6, biar nanti konsekuensinya atau restitusinya pasti sama. Tapi biasanya antara kelas rendah dengan kelas tinggi beda ya Bu. Biasanya seperti itu. Keyakinan yang dibuat itu beda. Karena kalau kelas tinggi mungkin sudah mengerti apa itu disiplin, tapi kalau kelas rendah kita masih ada apa ya namanya ya, bimbingan. Itu lebih dibimbing lagi. Tapi kalau kelas tinggi kita enak membuat keyakinan kelas langsung kita terapkan. Tapi kalau kelas rendah harus perlu bimbingan seperti itu. Nah, setelah membuat keyakinan, berarti kita nanti di situ ada kesepakatan itu. Keyakinan berarti kesepakatan. Lah, aturan apa misalnya dilanggar, berarti apa hukumannya, seperti itu. Konsekuensinya apa? Iya, konsekuensinya apa? Setelah itu kalau dilaksanakan semua, berarti secara otomatis lingkungan di sekolah kita positif. Nah, sehingga menghasilkan budaya positif tanpa kita sadari. Sehingga peraturan-peraturan yang ada di sekolah berjalan dengan lancar, tertib, dan menghasilkan siswa atau peserta didik yang berkarakter yang baik. Itu yang dapat saya tangkap untuk nomor petik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas masukannya dan pendapatnya luar biasa. Tepuk tangan dong untuk beliau. Ada lagi kan yang ingin ini pendapatnya, testimoninya dari penyampaian saya dari awal sampai akhir? Ya, terima kasih waktu yang diberikan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparannya. Semoga kita tergerak untuk melaksanakan budaya positif yang tadi Bumi sampaikan kepada kita. Karena seyogyanya ilmu yang didapatkan Bumi di sini sangat bermanfaat bagi kita semuanya. Kita juga butuh bimbingan atau butuh sharing-sharing seperti ini biar baik guru maupun siswa mempunyai pola pandang yang berbeda tentang arti pendidikan, bahwa pendidikan sekarang ini tidak harus saklek sesuai dengan dulu, tapi dengan kesadaran ya Bu, bisa digabung kesadaran ya, tentang kesadaran dan kembali dari kita untuk kita, oleh kita, karena peraturan yang ada di kelas juga keterkaitannya dengan apa yang kita sampaikan, apa yang kita inginkan tentang hak dan kewajiban, bukan seperti itu. Jadi kedepannya kami berharap, kami termotivasi, kami berkeinginan untuk mengubah pola yang lebih menarik lagi, baik sesama pendidik maupun sesama kesiswa agar lebih tercapai tujuan pembelajaran kita demi suksesnya budaya belajar. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas masukannya. Tepuk tangan.